Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Chen Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai bagi Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah mapping atau setting atau setup untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana intraday atau day trade ini open dan close-nya di satu hari yang sama. Sedangkan untuk scalping yang frekuensinya lebih sering di hari yang sama juga, tetapi lebih sering dengan time frame yang lebih pendek, dan tradingnya juga lebih sering juga gitu kan. Sehingga ini kita nggak tayangkan di sini karena itu lebih banyak berarti kan peluangnya kan, jika akan jadi panjang nanti videonya. Dan untuk itu, untuk di tipe scalping mungkin bisa diupdate di channel Telegram kita di TKP, tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi ataupun di running text ya. Seperti itu. Tujuan dibentuknya grup ini adalah satu, untuk mengedukasi para trader, tentu saja kan seperti itu, supaya tidak kegelapan. Kemudian yang lainnya mungkin saja dapat membantu ya merecovery teman-teman yang sudah terkena loss besar ataupun MC. Mudah-mudahan bisa terbantukan dengan edukasi ini, seperti itu. Dan ini, grup ini, Telegram ini gratis ya, gratis banget, gratis banget. Tidak ada syarat harus harus bergabung dengan broker ini atau broker itu, IB ini atau IB itu, nggak ada. Bebas kalian mau pakai broker apapun atau sekuritas apapun, terserah ya kan, nggak ada urusan dengan kita. Yang penting jangan jualan, karena kalau jualan nanti saya sendiri yang akan menendangnya dari grup ya. Karena ini untuk kenyamanan bersama, karena ini tempat kita belajar, tempat kita berbagi, ya kan. Apa sih yang dibagi? Yang dibagi adalah berbagai macam, ya bukan berbagai macam sih, strategi-strategi yang baik lah dalam trading, misalnya dengan dengan price action, atau dengan smart money concept juga, atau apalah gitu kan, ataupun hal-hal yang seputar trading yang teman-teman yang belum paham begitu mungkin bisa ditanyakan di grup Telegram kita. Dan ini gratis banget ya, gratis banget untuk kalian semua. Dan yang saya inginkan adalah teman-teman menjadi trader yang mandiri, ya kan, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung signal orang lain. Tetapi kalau orang lain ngasih signal atau apa, ya apa salahnya dipakai. Ya kan, seperti itu. Baik, ini mah intermezzo saja. Jadi kita kembali lagi ke chart kita, yaitu di sini kita sudah berada di depan chart. Chart ini adalah chart XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023, bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Baik, kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down, dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan bagaimana kita melihat biasnya? Seperti biasa, gambarnya akan seperti ini. Kenapa ini? Untuk mempermudah kita melakukan identifikasi secara visual dulu, ya kan? Kita lihat seperti ini, pasti kita akan beranggapan bahwa ini adalah bullish. Betul, ini adalah bullish. Tetapi dalam SMC atau Smart Money Concepts, bullish atau bearishnya atau trend itu ditentukan oleh struktur market. Oke? Bagaimana bentuk struktur marketnya? Nah, kita harus lihat, kita kembalikan lagi, jangan ke sini lagi. Kita harus pakai candlestick. Oke. Dalam candlestick kita melihat bahwa strukturnya seperti ini. Biasanya adalah tetap betul menggunakan trend line, itu betul harga bergerak berada di atas garis trend line-nya, ya kan? Berarti dia bullish seperti ini kalau secara visual.
ya kan? Nah, tetapi kalau secara SMC ini kita lihat bahwa dia punya struktur break of structure di sini, ada boss bullish di sini, boss bullish di sini, dan boss bullish di sini. Dan tidak ada struktur lain setelah boss bullish ini, sehingga biasnya adalah masih apa ini? Masih uptrend atau bullish karena struktur kakinya ini, dan belum terjadi perubahan karakter di sini. Di sini kita mempunyai area resisten dan area area demand di bawah sini ya. Resistennya adalah extreme supply yang dimaksud ya. Kalau di sini extreme itunya di sini. Nah, ini extreme apa namanya? Extreme demandnya di sini ya, atau area supportnya di mana ya, inilah area supportnya gitu, seperti itu. Baik, ini juga ada area support sih sebenarnya di sini. Ini juga ada area support, nah ini ya, area support. Seperti itu, kita punya area support di situ untuk di time frame monthly ya. Dengan catatan ini time frame monthly masih jauh banget. Oke, baik. Saat ini di monthly harga masih bergerak bearish ya, tapi dalam struktur dia adalah bullish, tetap bullish ini. Apapun yang terjadi di time frame monthly adalah masih bullish secara struktur. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Mana di weekly juga saya sudah gambarkan di sini, atau kita sudah mapping bahwa harga bergerak di bawah, masih bergerak di bawah garis kemiskinan, di bawah garis trend line-nya. Di trend weekly ini ada trend bearish, sehingga seperti ini dilihat bahwa harga masih bergerak di bawah garis trend line-nya, sehingga masih bearish kalau secara retail. Tetapi kalau secara SMC ini harus kita lihat tidak menggunakan trend line, karena trend line ini adalah liquidity, jadi menggunakan struktur kayak yang tadi dibilang. Strukturnya seperti apa? Strukturnya seperti ini. Strukturnya adalah bearish ditandai dengan adanya choke bearish, dan boss bearish di sini adalah fix, di sini adalah bearish atau downtrend di time frame weekly. Dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini harga akan memitigasi imbalance dan sampai ke area berapa kemarin? Ayo teman-teman yang kemarin ikut nonton video saya, pasti saya udah bilang di sini ya kan, harga akan menuju ke sini gitu kan. Aku kasih tandain begini ya kan, nyampe nggak? Iya kan, seperti itu di 1892.94, dan ternyata ini breakout kemarin. Dari kemarin kalian itu nge-sell iya kan, yang itu pasti udah dapat lah ya dari atas ya, seperti itu. Gampang kan? Nah, kalau SMC itu gampang banget ya kan. Nah, ini seperti itu. Baik, kita hapus lagi ya supaya kalian ingat gitu kan. Nah, dari sini ini kita masih menyisakan ada imbalance yang lagi running ya, yang lagi jalan ini. Jadi kita tandain dulu supaya aku juga nggak lupa juga bahwa di sini ada imbalance. Seperti itu, dan harga masih bergerak bearish, dan seperti saya bilang bahwa ini masih memitigasi imbalance ya kan. Oke, baik, kita kemudian ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Dimana di daily ini kita adalah mayo trend kita ya, atau trend utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade di sini. Dimana di time frame daily ini strukturnya adalah seperti ini, sudah ada choke dan boss mayor. Nah, sedangkan minor-minornya ya di sini ada boss bearish ya. Dan ini adalah choke, boss bearish secara mayor, sehingga menguatkan bahwa di time frame daily ini benar-benar masih bearish atau downtrend, sehingga nanti di time frame yang lebih kecil yaitu di POI kita di time frame 4 jam kita akan sell only seharusnya seperti itu. Nah, oke, baik. Di sini kemarin daily ya, kemarin menimbulkan apa? Menimbulkan struktur baru di sini, sehingga dari struktur ini timbul area supply di sini. Nah, ini adalah supply daily-nya yang baru ya, yang masih fresh nggak ini? Ya kan, seperti itu. Kalau habis sini sih masih fresh ya harusnya kan, karena dia breaknya di sini kan, seperti itu. Kemudian berarti kita akan apa? Kita akan sell only ini kalau ininya udah nembus ke sini ya.
Baik, kita lanjutkan kembali di sini. Kita melihat bahwa harga bergerak, malah dia tembus dari ininya ya, dari channelnya ya di sini ya. Berarti dia bergerak di bawah trendline-nya, trendline channel, sorry. maaf tuh ya kan. Ini channelnya, ini apa namanya? Ya ini channelnya gitu, maksudnya ini bergeraknya di bawah garis kemiskinan lagi, di bawah garis lower ini ya, lower channelnya seperti itu, sehingga ini garisnya kuat ya, seperti itu ya. Sebentar, kita kembalikan lagi. Oke, baik. Sehingga dia kemarin, di hari kemarin di time frame daily ini dia menimbulkan ini tadi ya, area supply yang baru, karena dia membentuk struktur baru sehingga timbul supply yang baru atau order block yang baru, yaitu di sini seperti itu. Kemudian nanti di POI kita, yaitu di time frame 4 jam, kita akan sell only ya, seperti itu. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Dimana time frame 4 jam ini kita melihat bahwa di sini sebentar, ini kayaknya ya, oh double ya, oh ya nggak apa-apa, di double itu. Oke. Di time frame 4 jam kita melihat bahwa kemarin harga bergerak di sesi New York ya, di sesi New York itu dia sempat break low ya, di sini ya, sempat break low nih, New York kan sempat break low ini ya, London ya, London break low, kemudian harga masuk kembali ke atas, ke dalam. Tadinya mungkin dia mau mengambil ini ya, mengambil liquidity Tokyo atau London juga, tetapi nggak nyampe ini. Ya kan, nggak nyampe, kemudian dia langsung jatuh kembali lebih dalam ke sini, dia break low kembali, sehingga harga menuju ke area supportnya atau area demandnya di sini, seperti itu. Oke, kemudian apakah ini nanti dia respect? Kalau respect berarti kita akan ikut naik ya. Kalau respect di sini kita akan ikut naik dulu, baru nanti drop lagi, karena ini bearishnya cukup kuat ya. Seperti tadi disampaikan bahwa di time frame daily-nya atau di major trend-nya itu adalah bearish, hingga di POI kita, yaitu di time frame 4 jam yang saat ini sedang berada di depan kita akan sell only. Kalau sell only berarti sell-nya di mana? Sell-nya ya tentu saja di area supply. Area supply-nya di mana ya? Inilah area supply-nya, dan ini masih fresh ya, masih segar bugar begitu kan. Seperti itu. Oke. Jadi kalau seperti ini ya kita tunggu ini dulu ya, tunggu ini dulu apakah dia respect atau enggak, atau dia masih nerusin ke bawah dulu. Kalau dia respect kita akan ikut naik ya, ikut naik menuju ke area supply, seperti itu. Ikut naik, nah tulisannya itu ikut naik, numpang naik ya, karena trennya adalah bearish. Jadi kalau mau ke arah supply-nya ya kita numpang naik, nanti dari supply baru kita ikut ke market maker untuk apa? Untuk sell, karena di sini opsinya adalah sell, tetapi harus dikonfirmasi ya nanti ya di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame, bukan di lebih kecil, di LTF misalnya di M5 begitu kan, adanya bearish engulfing kah gitu kan, di situ baru kita akan entry sell, seperti itu. Baik, dari 4 jam kita sampaikan ke M15. Oke, di M15 kita melihat di sini bahwa pergerakan harganya, nah ini akibat perbuatan kemarin dia menimbulkan apa namanya? Menimbulkan struktur baru di daily apa ya tadi? Di 4 jam, sorry, di 4 jam. Ini menimbulkan OB atau order block, yaitu di sini. Ya kan? Ini yang baru juga dia kan, karena baru di break ya kan gitu kan. Seperti itu dia. Dan ini fresh, seger bugar, dan mungkin termasuk juga yang terkuat di muka bumi ya kan di sini, karena dia ada imbalance, kemudian terengulfing juga, kemudian dia break structure juga di sini, sehingga biasanya ini bisa dikategorikan sebagai order block terkuat, dan dia fresh, segar bugar ya kan.
Oke, dari sini kita ada lihat ada beberapa imbalance di sini. Ini adalah imbalance bearish ya, imbalance bearishnya yang belum dimitigasi, dan kita melihat di sini di M15 dia mulai mengengulfing ya, mulai, tapi kita harus nunggu close candle masih berapa nih? 33 detik lagi ya, 30 detik lagi. Kita tunggu close candlenya. Mudah-mudahan tetap masih di sini. Seperti itu, ini di M15, sehingga jika nanti respect, harapannya adalah harga akan, ini harapannya harapannya adalah harga akan seperti ini. Mana dia? Nah, kan seperti ini harapannya ya, karena ini udah ada gini, ada bullish engulfing misalnya ya. Harapannya adalah harga ke sini, ini lagi. Oke. Liquidity gitu kan. Nah gitu mungkin ya. Nah gitu mungkin. Nah gitu. Seperti itu. Harapannya sih seperti ini ya. Dan dia sudah bullish ya. Sudah ada bearish engulfing di sini, udah salah satu tanda seperti itu. Jadi kita hapus kembali. Ini harapannya. Kenapa bentuknya begini? Nah, dia harusnya gini nih, menurut aku ya. Kan, mungkin di sini, ujungnya satu lagi. Nah, sini. Dia ada liquidity di situ, turun. Nah, harapannya segini dia turun lebih dalam lagi. Tapi kalau enggak, misalnya nggak ada konfirmasi, kita jangan entry ya. Ingat, kita jangan entry kalau nggak ada konfirmasi. Nanti kalian akan terfloating. Nanti yang disalahin adalah mentor. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini, ke mana? Ke chart ya. Bahwa di M15 seperti ini keadaannya. Kembali kita ke H1. Di H1 kita seperti ini juga di H1. Di H1 akibat perbuatan kemarin itu dia menimbulkan order block ya. Sama order blocknya adalah di area sini. Dan di sini ada resisten juga. Menimbulkan resisten juga, menimbulkan order block sekaligus order block di sini. Ini saya gabung ya. Kenapa saya gabung? Karena dia ada udah deketan gitu ya, deketan, jadi gambarnya digabung gitu. Kalau enggak misalnya ada dua order block sebenarnya. Tapi kalau aku ya udah digabung aja, karena last candle-nya ini ekstrimnya di sini, ya udah digabung aja seperti itu. Dan di sini kita melihat ada dia meninggalkan imbalance juga di sini. Perhatikan. Di sini meninggalkan imbalance dan dia terengulfing, oke. Kemudian dia break structure di sini, sehingga ini termasuk order block terkuat di muka bumi juga, seperti itu. Nah, ada beberapa imbalance yang kemarin tercipta dari tulang rusuk, yang tercipta akibat kemarin ya, perbuatan dari ini ya, dari market maker ya. Oke. Kemudian berarti dari sini kita ke berapa? M5 ya. M5. Mari kita ke M5. Di M5 apa yang terjadi di sini? Ya, kita melihat. Oh ya, sekaligus saya akan mengupdate strukturnya. Di sini kita melihat bahwa strukturnya ada bos lagi ya di sini ya. Berarti ininya kita gugurkan. Kemudian kita kasih struktur baru di sini yang berada di bawahnya. Ini adalah bearish M5 ya. Oke. Dan ini masih liquidity ya. Jadi dia bukan struktur menurutku ya. Ini masih struktur nih. Oke, ini masih ada struktur dia, sorry. Oke, ini ada struktur. Boleh nggak dianggap liquidity ya? Boleh-boleh aja, tergantung sudut pandang kita kan. Ini masih bisa dianggap struktur karena dia ada retrace. Berarti di sini adalah apa? Adalah ini close bearishnya. Kemudian di sini sudah ada chalk ya. Berarti ini valid ya. Dan ini ada engulfing ya. Oke, ini valid. Validnya apanya? Valid swingnya, ya kan? Oke, sebentar. Ini tadi cok. Oke. Nah, seperti ini ya.
Jadi dari sini kan dia timbul nih di sini. Sebenarnya sih kalau cok yang itunya mah di sini ya. Cok apa? Cok akibat H1-nya ya. Cok akibat H1-nya kan di sini, ini minor-minornya nih. Sebenarnya ini bisa dianggap liquidity sih menurutku. Ya kan? Bisa dianggap liquidity T bisa dianggap gini nih. Bisa dianggap ini liquidity. Sebenarnya mah gini dia, karena minor aja, minor apa? Ditempel kecil. Nah, ini berarti liquidity ya, liquidity kayaknya. Seperti itu. Jadi ini adalah bahan bakarnya gitu. Iya kan? Coba Anda lihat ini. Nah, ya kan. Bisa dianggap dia ngambil liquidity di situ. Boleh nggak dianggap struktur ya? Boleh, kalau ditempel kecil mah jadi struktur gitu kan. Seperti itu. Oke. Kemudian kita kita apa ini? Ya kita cari kan. Karena ini adalah bearish, berarti kita kan sebenarnya dari tadi itu kita nyari area supply atau resistennya kan, baik di 15 ya kan tadi kan. Nah 15 nih kan kita ketemu area supply-nya, karena dia bearish berarti kita harus nyari area supply-nya gitu dong. Kemudian di M5 supply-nya di mana nih ya kan. M5 supply-nya kita punya satu ya di sini ya, ada satu di sini. Supply-nya nah ini deh. Apakah ini nanti tertembus atau enggak ya itu beda cerita nanti ya. Kecil banget sih supply-nya sini. S aku tak gedein dulu ya. Susah narik garis nih, narik kotaknya. Nah ini. Let's hope ya situ. Mari kita lihat sini. Nah ini adalah supply-nya. Karena kan tadi saya udah bilang bahwa di sini time frame besarnya itu atau di Maya trend-nya itu adalah bearish, sehingga kita harus nyari supply-nya kan gitu, atau area resistennya kan gitu ya. Nanti kalau perkara dia di break atau enggak urusan nomor 60 itu mah ya. Ini adalah Bob juga, Bob Extreme juga di sini. Bisa dikatakan resisten juga boleh di sini, di ujungnya sini resisten 5 menit. Oke, nah ini boleh. Nah seperti ini. Nanti kalau dia di break sudah sampai sini ya. Break berarti dia nanti ke atas. Nah ke atas tujuannya kemana? Ya satu lagi di sini ya kan. Ada lagi. Aduh semutan. Di sini ya kan. Nah ini juga masih fresh. Ya kan, di bawah masih fresh, di atas masih fresh, ya kan. Ini juga area ekstrimnya ya. Kita langsung aja bisa boleh dipakai sebagai OB, boleh kita cek. Mau dipakai sebagai apa? Ya ini OB resistennya di atas. Ya sebentar ini gambar dulu ya. OB-nya di sini nih, order blocknya berupa area supply. Kemudian di sini kita ada area ininya, area apanya, ekstrimnya di sini. Ini ada ekstrimnya, atau bisa boleh dikatakan ini area resistennya juga, gitu kan. Ini resisten di sini tapi ya. Nah, di sini. Kuat nggak? Ya kuat kayaknya. Orang dia melaksanakan tugas dengan baik, ya pasti kuat. Oke sebenarnya. Oke. Mana ya? Resisten. Oke, nah ini. Nah seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dia break, jadi ke atas ini. Jika tidak ya dia akan ke bawah langsung. Ya kan itu. Ini di M5 seperti itu. Baik, kita kembalikan lagi ke time frame yang sangat fenomenal.
yaitu di H4. Gimana di H4 ini kita akan membacakan kesimpulan dari perjalanan hidup. Oh bukan, dari analisisnya begitu ya. Oke, baik, kita akan membacakan analisis dari pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023, bertepatan dengan hari kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia. Mayotrend menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Kemudian mayotrendnya adalah bearish. Nah, ini mayotrendnya yang merah besar ini adalah bearish. Kemudian minor trendnya adalah bearish juga ya, di sini kan. Mayotrendnya bearish, minor trendnya bearish. Kemudian London break low. Nah, harga di sini London, kemudian dia break low ke bawah sehingga harga menuju ke arah demand. Harga saat ini sedang berada di area demand atau di area supportnya seperti itu. Opsi terbaik apa? Opsi terbaik adalah sell. Namun karena di sini sudah berada di area support atau di area area support atau area demand, kita akan kemungkinan besar kita akan buy dulu ya. Kemungkinan besar jika dia respect. Nah, itu nanti tadi seperti tadi dilihat ini sudah ada bullish engulfing ya, seperti itu. Kemudian boleh nggak nge-buy ya? Boleh jika respect area demand. Oke, bisa boleh buy, boleh sell, boleh buy, boleh sell, tetapi harus pada tempatnya. Kalau sell kita akan sell di sini ya, di atas. Jadi kalau nanti nge-buy kita numpang naik sampai ke atas baru kita akan nge-sell, seperti itu. Jadi harus dipahami, jadi tonton sampai akhir, jadi jelas gitu ya. Kalau dipotong-potong kasihan orang lain nanti nggak tahu, nggak ngerti. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Diingatkan juga untuk bergabung di grup Telegram kita TKP. Linknya ada di deskripsi atau di running text dan ini adalah gratis. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.